Sore ini bagusnya aku ngapain ya? Aha, nanam bunga mawar ah. Nah, siapkan pot bunga yang sudah berisi tanah, kemudian siapkan air dan siapkan biji bunga mawarnya. Sekarang kita tanam biji bunga mawarnya, lalu disiram dengan air. Selesai. Semoga biji mawarnya bisa bertumbuh dan bisa berbunga. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong sudah jam berapa ya sekarang? Wah, ternyata sudah waktunya aku untuk ketemu dengan adik-adik semuanya di sekolah minggu. Semuanya. Shalom. Halo. Iya, apa kabarnya hari ini? Baik, Ustaz. Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, gak terasa ternyata di antara kalian sudah ada yang pada naik kelas ya? Siapa yang sudah naik kelas? Angkat tangannya. Coba langsung mau lihat. Asik. Congratulations ya. Selamat buat kalian yang sudah naik kelas. Terima kasih. Adik-adik, meskipun lause-lause tidak bisa bertemu dengan adik-adik di gereja, tapi lause-lause semuanya sangat senang bisa ketemu dengan adik-adik di dalam Zoom ini. Senang sekali lause-lause bisa melihat wajah adik-adik yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, apalagi wangi, sudah rajin beribadah lagi. Nah, adik-adik, by the way, kalian seneng nggak bisa lihat lause-lause semuanya? Kalian seneng nggak? Senang? Oke, kalau kalian senang, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. Adik-adik minta tolong itu di-mute dulu, apalagi yang punya 2 device di rumah ya, karena itu back sound ke Lause. Lause yang lain minta tolong Lause Eli, tolongin Lause Eli untuk mute anak-anak. Terima kasih. Lause Anggrek minta tolong Lause Eli untuk di co-hostkan. Terima kasih.
Adik-adik, yuk mari sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah kita saat ini. Mana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena saat ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini supaya boleh berlangsung dengan baik. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya ketika kami beribadah, kami tidak bermain-main. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi Lause Feren ada nanam bunga. Kalian tahu nggak bunga apa yang Lause tanam? Yups, betul sekali, bunga mawar. Lause ingin sekali bunga mawar yang Lause tanam itu bisa bertumbuh dan berbunga. Harum, wangi, bunga mawarnya wangi adik-adik. Oh iya adik-adik, ngomong-ngomong soal bunga mawar yang Lause tanam itu bisa bertumbuh, sebenarnya Lause sendiri juga ingin bertumbuh. Tapi Lause tidak mau bertumbuh seperti bunga mawar itu. Lause ingin bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Lause ingin sekali semakin Lause tambah gede, bertambah usianya, Lause bisa semakin cinta Tuhan Yesus dan semakin dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah kalian juga mau bertumbuh seperti Tuhan Yesus? Kalian mau nggak semakin tambah usianya, semakin tambah gede, semakin tambah naik kelasnya? Kalian mau nggak semakin cinta Tuhan Yesus dan semakin dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus? Kalau kalian mau, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Grow, 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 I Wanna Grow, Grow, Grow. In this and stronger
Adik-adik, Lause punya games nih. Kita main yuk. Siapa yang ingin main games bareng Lause? Angkat tangannya. Siapa? Oke, bagus. Asik ya. Nah, games yang akan kita mainkan adalah tebak lagu lewat gambar dan nyanyikan lagunya. Cara mainnya gini adik-adik. Jadi, Lause akan tampilkan gambar yang menunjuk pada sebuah lagu. Nah, lewat gambar-gambar itu, adik-adik tebak lagu apa yang dimaksud. Kalau adik-adik sudah kepikiran lagu apa itu, silakan adik-adik unmute audio Zoom-nya, kemudian sebut nama dulu. Baru nyanyikan lagunya. Misalkan nih, yang menyebut nama adalah Matthew. Maka Lause akan bilang ke Matthew, silakan Matthew tebak lagunya apa sambil menyanyikan lagu itu. Kalau misalnya lagu yang ditebak salah, berarti tidak dapat poin. Tapi kalau lagu yang ditebak itu betul, berarti dapat 100 poin. Nah, bisa dimengerti cara mainnya adik-adik? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita eksperimen dulu ya. Tapi Lause mau ingatkan lagi, harus sebut namanya dulu. Baru nyanyikan lagunya, biar Lause bisa lihat siapa ini yang menebak lagunya dengan benar. Dan yang menyanyikan lagu itu dengan benar. Oke, kita eksperimen dulu ya. Sekarang, lihatlah gambar yang muncul di slide itu. Tebak lagu apakah itu? Di situ ada Alkitab, kemudian ada berdoa, lalu ada pohon yang bertumbuh. Lagu apa? Kalau tahu, aktifkan audionya, kemudian sebut namanya, baru nyanyikan lagunya. Apa namanya? Kathleen. Apa? Kana, coba lagu apakah itu? Baca kitab suci. Gimana tuh lagunya ya? Gimana lagunya? Suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Sekarang kita main ya. Sudah paham kan caranya seperti apa? Sekarang kita main. Ini sudah mulai gamesnya. Oke, siap-siap. Lihat gambar apa yang akan muncul di dalam layar. Di layar. Lihat gambar apa yang akan muncul. Silakan tebak lagu apakah itu. Jangan lupa sebutkan namanya. Evelyn, coba. Evelyn, lagu apa itu? Lagu apakah itu? Lagu apa? Evelyn. Tidak ada. Sinar terang. Gimana tuh lagunya? Itu siapa yang jawab ya? Evelyn, matahari bersinar terang. Gimana tuh lagunya? Lause penasaran. Gimana? Di situ ada gambar matahari. Matahari bersinar terang. Burung-burung berkicauan. Di tangan. Yeay, betul. 100 untuk Evelyn. Sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Siap-siap. Oke. Kira-kira dari gambar ini lagu apakah itu? Sebut namanya dulu. Jangan lupa sebut namanya. Aku tidak bisa tahu ini suara siapa ya? Siapa yang pertama, Lause? Boleh bantu Lause, Tera? Jason. Jason. Oke, Jason. Gimana lagunya? Daki.
Gunung yang tinggi. Hai. Turun, turun, turun. Tinggalan. Apa lagi? Lewat. Melintasi padang rumput ya. Oke, itu lagunya. 100 poin untuk Jason. Lagu yang terakhir. Ayo lo, ini lagu apa ya? Jangan lupa sebut namanya dulu, baru nyanyikan lagunya. Celin. Siapa? Celin. Coba Celin. Apa lagunya ya? Lagu apa? Anak monyet di atas pohon, anak cacing di bawah tanah, anak burung di atas pohon. Di dalam dalam sangkar. sangkar. Yeay, betul ya lagunya. 100 poin untuk Celin. Tepuk tangan semuanya. Adik-adik, demikian gamesnya. Nah, jadi, Lause kira-kira siapa yang tebak lagu paling banyak ya, Se? Siapa yang menebak lagu paling banyak? Atau poinnya sama ya? Poinnya sama Lause ya, tiga-tiganya ya. Wah, tiga-tiganya menang. Tepuk tangan semuanya. Nah, karena ini games cuma untuk seru-seruan, jadi tidak ada hadiah ya. Tapi Lause senang, Lause bangga sama kalian karena bisa menjawab lagunya hanya melalui gambar-gambar yang muncul di layar. Hebat ya. Sebentar, di dalam kelas kalian masing-masing masih ada games lagi yang seru-seru akan dipimpin oleh Lause-Lause kalian. Jadi, ikut ibadah ini sampai akhir, oke? Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Silakan adik-adik minta tolong ke mama atau papa di rumah untuk men-scan barcode yang ada di layar. Atau langsung mentransfer uang persembahan adik-adik ke nomor rekening gereja. Nah, adik-adik juga bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop dan nanti dibawa ke gereja kalau situasi sudah mulai membaik dan kita bisa datang ke gereja. Sudah siap persembahannya? Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Adik-adik, yuk mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mana sikap doanya? Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan kami supaya dapat digunakan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja kami. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik,
Masih ingat bunga mawar yang Lause Feren tanam tadi? Masih ingat nggak? Nah, Lause ingin sekali bunga mawar yang Lause tanam itu bisa bertumbuh. Lause juga ingin bertumbuh, tapi bukan seperti bunga mawar itu. Lause ingin bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian mau nggak bertumbuh seperti Tuhan Yesus? Kalau kita ingin bertumbuh seperti Tuhan Yesus, maka kita harus rajin membaca Alkitab dan juga rajin berdoa setiap hari. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Adik-adik, yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Dewi. Silakan Lause Dewi. Terima kasih Lause Feren. Selamat pagi adik-adik. Sudah disiapkan semua Alkitabnya ya? Ya, seperti Lause juga bawa Alkitab ya. Kalian juga semua disiapkan Alkitabnya supaya nanti waktu Lause minta kita membaca ya, semua sudah siap ya. Nanti Lause beberapa orang untuk bersama-sama kita membacakannya ya. Kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab, langsung saja kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini sekali lagi kami boleh berkumpul bersama, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh memiliki hati yang peka, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lause akan share screen ya. Silahkan yang mempunyai kebiasaan untuk mencatat di buku SM-nya ya, boleh dicatat dulu ya. Judulnya firman Tuhan hari ini adalah bertumbuh seperti Yesus ya. Kita mau belajar dari kehidupan Tuhan Yesus bagaimana supaya kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan ya. Diambil bahan Alkitabnya dari Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Ya, belum dibuka dulu Alkitabnya ya. Sekarang kalian ini dicatat dulu atau kalau misalnya takut gak keburu dicatatnya boleh difoto ya, difoto dulu nanti pelan-pelan di rumah dicatat ya. Nanti ayat hafalannya kita ambil dari Lukas 2 ayat 52. Oke, sudah siap ya semua? Sudah duduk dengan tenang dan siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, Lause mau tanya nih, tadi kan Lause Feren itu di dalam videonya ya, dia sedang menanam bunga mawar ya. Nah, di sini ada bunga mawar yang Lause
Feren mungkin tanam itu seperti ini. Awalnya dari biji, dari benih ya. Kemudian dia tumbuh semakin lama semakin besar. Mungkin pertama keluar dulu tuh daunnya ya. Kemudian sesudah daunnya keluar, lama-lama sedikit-sedikit muncul tuh kuncupnya ya, kuncup bunga mawarnya. Lama-lama akhirnya dia menjadi bunga mawar yang kita lihat ya, ada di kebun kita, mungkin ya di tempat di mana kita menanam. Nah, proses pertumbuhan ini ya dialami juga bukan cuma oleh bunga mawar. Nah, tetapi oleh apa? Oleh binatang dan juga manusia. Nah, kalau bunga mawar, apa ya yang menyebabkan bunga mawar ini bisa tumbuh? Coba ada yang tahu nggak? Kalau tahu boleh dinyalakan mic-nya, kemudian kasih tahu Lause. Apa yang menyebabkan bunga mawar ini bisa tumbuh? Disiram. Air Sinar matahari. Oke, sip. Udah Lause udah dengar. Disiram matahari. Iya, katanya disiram pakai air, ada matahari, terus ada pupuk ya. Nah, betul. Sekarang pertanyaan kedua nih ya. Kalau misalnya ini nih, siapa di sini pernah melihat ada anjing kecil ya, pertama dari anak anjing, lama-lama dibesarin, kemudian tiba-tiba jadi besar anjingnya. Nah, kalau anak anjing ini bisa besarnya bagaimana? Siapa ya yang bisa Dikasih makan. Dikasih makan, Dikasih dikasih makan. minum. Dikasih makan. Dikasih makan. ya betul. Dikasih makan. Dikasih minum. Dikasih makan, dikasih minum ya, dikasih dagingnya, makanannya enak, tulang gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat ya, ini kalian ini pertamanya dari bayi, habis gitu kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 ya. Udah gitu, kalau misalnya udah besar lagi nanti bisa jadi anak SMP, anak SMA ya. Udah gitu nanti bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Nah, kalau ini bagaimana caranya bisa bertumbuh? Ini bukan dikasih pupuk, bukan dikasih Makan dan minum. itu makan sama minum. Makan dan minum. Selain makan dan minum apalagi coba? Kalau cuma makan sama minum aja bisa bertumbuh kayak gini nggak? Enggak. Olahraga. Olahraga. Olahraga ya, olahraga. Sama olahraga. Olahraga, makan, minum ya. Tidur siang. Lo tanya ya. Siang. Makanannya makan kerupuk kayak gitu bisa nggak bertumbuh? Makannya kerupuk gitu. Tidak bisa. Enggak. Bertumbuh tapi nanti jadi apa? Jadi nggak, kurang gizi ya, kurang gizi. Nah, jadi pertumbuhan yang baik ya secara fisik itu harus apa? Tadi udah dibilang tuh ya, olahraga ya kan? Makanannya harus makan gizi. Jangan makannya cuma kerupuk aja kan? Ya, cuma makan harus telur ya, harus ada dagingnya, harus ada sayurnya, harus ada buahnya ya. Makanannya harus yang sehat dan ya. Selain makanan dan olahraga yang cukup, kita juga perlu apa? Tidur dan bertidur. Siapa di sini kalau tidur males ya, tidur siang, males lah, nggak usah tidur siang saya mendingan main game aja. Ada nggak yang itu? Nggak boleh ya. Malam-malam disuruh tidur jam 9, suruh tidur masuk apa jam 8, jam 9 gitu ya. Nggak bisa tidur, belum bisa tidur, saya masih mau main game. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Anak yang tidur dengan sehat harus tidurnya cukup ya, apalagi kalau besoknya mau sekolah minggu tuh ya. Harus apa? Harus tidurnya cukup supaya besoknya hari ini kita ibadah nggak ngantuk ya kan. Terus yang penting lagi nih, apalagi di masa pandemi ini kita perlu apa ini? Gambar terakhir ini, gambar apa ini? Berjemur. Perlu sinar matahari. Ya kan? Supaya tubuh kita bisa sehat. Nah, jadi waktu kita manusia itu ya, selain bertumbuh secara jasmani, kita juga bertumbuh secara rohani. Apa sih artinya bertumbuh secara
rohani. Kalau tadi itu ya, yang ini nih, ini namanya bertumbuh secara jasmani. Ini ya, bertumbuh dari bayi, kemudian anak kelas 1, kelas 2, terus ya dewasa, remaja ya, sampai udah jadi bapak-bapak, begitu ibu-ibu ya. Nah, tapi selain bertumbuh secara jasmani seperti tadi, manusia juga bertumbuh secara rohani. Nah, sekarang yang Lose tanya ya, kalau tumbuhan dan hewan bertumbuh secara rohani enggak? Iya. Enggak. Enggak. Tumbuhan dan hewan bertumbuh secara rohani. Yang bertumbuh secara rohani hanya. Nah, sekarang Lose tanya, artinya apa sih bertumbuh secara rohani? Kenapa sih manusia bertumbuh secara rohani? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Coba. Ada yang mau bisa jawab, boleh dinyalakan mic-nya. Bingung ya? Belum tahu ya? Oke, Lose kasih tahu. Baca Alkitab suci. Iya caranya ya, nanti caranya belum, kita baru Lose mau tanya dulu ya. Kenapa hanya manusia yang bertumbuh secara rohani? Selain secara jasmani ya, kalau tadi hewan sama tumbuhan itu dia bertumbuh, cuma satu kali bertumbuhnya, nggak ada secara rohaninya ya. Nah, tetapi kalau manusia, dia selain bertumbuh badannya besar dan sehat, juga bertumbuh secara rohani. Ya, kenapa? Karena manusia diciptakan secara khusus sama Tuhan. Kalau binatang sama tumbuhan ya, Tuhan Allah cuma tinggal bilang aja, jadilah, ya, jadilah apa? Jadilah apa ya? Jadi semuanya itu hanya diciptakan dengan firman-Nya, dengan perkataan Tuhan. Tetapi manusia diciptakan dari apa? Nafas hidup Allah, sehingga manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, makanya disebut bertumbuh secara rohani, artinya bertumbuh mengenal Allah Sang Pencipta. Ya, hanya manusia yang bisa bertumbuh secara rohani, yaitu mengenal Allah Sang Pencipta. Ya, cuma manusia. Nah, udah gitu Yesus kita lihat ya, dia tidak hanya bertumbuh secara jasmani, Yesus juga bertumbuh secara rohani. Coba kita lihat bagaimana pertumbuhan Yesus ya. Sekarang disiapkan Alkitabnya. Lause akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama ya. Buka Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 40. Nanti Lause mau minta beberapa orang untuk membaca ya. Coba Lause lihat di siapa yang udah siap Alkitabnya, nanti Lause mau pilih ya untuk membaca. Coba yang Alkitabnya udah siap, Lause lihat. Ada siapa ya di sini ya? Oh, ada Ju Matthew, ada Matthew kelas 2. Oke, Matthew udah siap ya. Coba Matthew dibaca ayat ke-40. Lukas 2 ayat 40. Nah, tolong dibaca Matthew kelas 2. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Oke, terima kasih Matthew. Anak itu yaitu Yesus ya. Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lihat ya, jadi Yesus itu bukan tiba-tiba langsung besar seperti ini, bukan ya. Yesus juga dari bayi, daninya masih kecil, lahir dari perut Maria ibunya. Kemudian Yesusnya jadi besar ya, ini kira-kira umur 2 tahun ini ya. Kemudian Yesusnya tambah besar lagi, nih udah bisa lihat papahnya ya, tukang kayu kan, Yusufnya ya, bantu-bantu gitu kan. Nah kemudian nih Yesusnya mulai nih, lagi apa ini ya, nanti kita hari ini ceritanya ini ya. Kemudian sampai besar Yesusnya. Jadi Yesus juga apa? Bertumbuh. Tapi Yesus bukan hanya bertumbuh, bertambah besar, dan menjadi kuat aja, tapi Yesus juga penuh hikmat ya, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Itu artinya bertumbuh secara rohani.
Yuk kita buka lagi, Lause lihat siapa lagi yang udah siap Alkitabnya. Lause nanti mau tunjuk ya. Coba buka Lukas 2 ayat 41 sampai 43. Kali ini bacanya 3 ayat ya. Bacanya 3 ayat. Coba Lause lihat siapa ya yang Alkitabnya udah siap, udah bisa Lause minta untuk baca nih. Oh, di sini ada Regen. Waduh, ada Regen ya, kelas 3. Oke, Regen kelas 3 boleh tolong bantu Lause baca ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 43. Tiap tahun Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ya, satu ayat lagi. 43. Habis. Hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Iya, oke ya. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Jadi setiap tahun ya, ini Yesus itu tinggalnya kan di Nazaret ya. Lahirnya sih di Bethlehem, tapi udah gitu besarnya tinggalnya di Nazaret ya. Nah, waktu Yesus tinggal di Nazaret, dia setiap tahun papa mamahnya pergi ke Yerusalem nih. Yerusalemnya di sini nih, lumayan nih jalannya ya. Wah, waktu itu belum ada tuh mobil, kereta api, belum ada ya, apalagi pesawat belum ada. Jadi mereka harus jalan kaki, ada juga naik keledai ya. Kira-kira jalannya itu 3-5 hari. Dan waktu mereka perjalanan ke sana itu rombongan sama tetangga dan keluarga yang lain. Nah, sehingga waktu Yesus berumur 12 tahun, Yesus itu boleh pergi bersama orang tuanya. Waktu masih kecil nggak boleh ya, anak kecil susah jalannya, nanti capek kakinya, ya toh. Nah, habis gitu belum ngerti, nanti di Yerusalem ngapain belum ngerti ya, belum bisa pergi keluar kota. Jadi ditinggal tuh di rumah, dititipin sama keluarganya ya. Tapi waktu Yesusnya udah umur 12 tahun, oh ternyata Yesus boleh diajak pergi ke Yerusalem waktu hari raya Paskah ya. Nah, waktu itu hari raya Paskah bukan hari raya kebangkitan Tuhan Yesus. Coba hari raya Paskah pada zaman itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Hari raya Paskah itu ngapain ya? Ini bukan hari raya kebangkitan Tuhan Yesus loh, karena Tuhan Yesusnya masih kecil ya, masih umur 12 tahun. Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Oke, loh, kasih tahu ya. Hari Raya Paskah adalah hari raya keluarnya bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir pada waktu itu ya. Wah, bangsa Israelnya jadi budak tuh di Mesir ya. Ingat gak kalian ada tulah-tulah gitu kan? Akhirnya tuh sesudah tulah yang ke-10, akhirnya tuh bisa keluar ya, bisa keluar. Nah, jadi waktu Yesus sudah bisa umur 12 tahun, Yesus sudah bisa pergi ke Yerusalem, akhirnya mereka pergi ke sana ya. Nah, tapi waktu pulangnya ya sesudah perayaan itu, waktu mereka pulang, ternyata Yesusnya ketinggalan di Yerusalem. Kenapa bisa ketinggalan? Nah, coba kita lihat ya, kenapa bisa ketinggalan. Kita baca ayat 44 sampai 46. Minta, saya lihat lagi ya, Joanna. Ada Joanna kelas 3. Ya, Oke, dibaca ya. ayat 44 ya? Iya, 44 sampai 46. Oke. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Hari dia di antara dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Iya, oke, terima kasih Joanna ya. Jadi waktu itu Yesusnya itu banyak ya perginya barengan sama keluarga yang lain. Jadi bukan cuma Maria, Yusuf dan Yesus bertiga ya, tapi ternyata rombongan perginya. Nah, sesudah
mereka balik ya, waktu balik itu perjalanannya kira-kira udah 1 hari, karena mau nginep kan, mau nginep terus cari tuh papa mamahnya, Yesus ada di mana ya, ada di mana ya, ternyata cari-cari nggak ketemu. Nah jadi mereka itu bingung, tanya sama keluarga yang lain, tetangga yang lain, nggak ada. Akhirnya mereka pergi kembali lagi ke Yerusalem, balik lagi ya, takut masih ketinggalan di Yerusalem. Ternyata bagaimana? Waktu mereka udah cari 3 hari dicarinya, akhirnya ketemu juga Yesusnya ya. Ternyata dia ada di Bait Allah. Bait Allah itu apa sih? Itu seperti gereja ya. Dia duduk di situ, kemudian dia sedang ngobrol, sedang berbicara, berdiskusi tentang apa? Tentang Alkitab kepada orang-orang dewasa, orang-orang besar yang ada di situ. Ahli-ahli Alkitab ya, ahli-ahli hukum Taurat dan juga orang-orang pintar yang ada di situ ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat ya, Yesus juga mengajukan pertanyaan, kemudian dia juga menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan mereka ya. Yesusnya umur 12 tahun tapi seperti orang dewasa. Kenapa bisa begitu ya? Kita lihat lanjutnya, baca yang ayat 47 sampai 50. Coba lo lihat siapa ya? Matthew kelas 4. Ada Matthew kelas 4? Ada. Ya, dibaca Matthew ayat 47 sampai 50. Dan semua orang yang mendengarnya, dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Oke, thank you Matthew. Oh ya, nah jadi kita sudah tahu bahwa Yesus itu sangat cerdas. Cerdas itu artinya pintar ya. Oh sangat cerdas, sangat pintar. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus sejak umur 5 tahun ya, Yesus udah belajar tentang Alkitab. Waktu itu namanya adalah hukum Taurat ya, karena belum ada tuh Alkitab yang seperti sekarang ya, sudah jadi buku begitu, bukan ya, tapi adalah gulungan kitab. Nah, itu dari hukum Taurat ya. Nah, Yesus dari umur 5 tahun, bayangin ya. Wah, di sini adik-adik 5 tahun mungkin ada yang belum bisa belajar baca ya, tapi orang tua bisa bantu bacakan seperti kita waktu saat teduh audio ya. Orang tua bisa bantu bacakan. Nah, kemudian waktu umur 6 tahun seperti kalian udah kelas SD ya, udah bisa baca Alkitab sendiri, maka Yesus juga baca sendiri ya, baca Alkitabnya sendiri, kemudian juga menghafalkan hafalan ya, kemudian Yesus juga sama sekolah, kemudian Yesus juga belajar banyak hal. Nah, jadi Yesus menjadi pintar, kenapa? Karena dari kecil dia udah belajar. Nah, sekarang siapa mau jadi pintar seperti Yesus, mau jadi cerdas seperti Yesus, harus apa? Harus dari kecil belajarnya, jangan tunggu udah besar ya. Yesus dari umur 5 tahun loh udah belajarnya ya. Coba sekarang adik-adik yang masih berumur 3 tahun, udah bisa belum mulai belajar Alkitab? Udah bisa minta papa mamahnya bacain Alkitabnya, kalau belum bisa baca sendiri ya. Kalau udah bisa baca sendiri, baca sendiri Alkitabnya ya. Di situ adalah sumber pengetahuan kenapa kita bisa pintar, kenapa Yesus bisa pintar, karena rajin baca Alkitab ya. Oke, selanjutnya langsung minta satu orang lagi membaca ayat 51 sampai 52. Ini ada siapa ya? Ada Colin. Ada Colin, anak kelas 5 ada? Ada, Loke. Oke, Colin tolong baca ya ayat 51 sampai 52-nya. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Iya, oke. Terima kasih Colin. Ya, di sini dilihat ya, Yesus sesudah diketemukan oleh ibunya ternyata sedang ada di bait Allah ya. Kemudian ibunya melihat Yesus pintar begitu ya, tapi tetap Yesusnya diajak pulang ya. Diajak pulang. Yesusnya nurut gak tuh? Orang pintar begitu biasanya gimana tuh ya? Nurut gak? Yesusnya diajak pulang, mau gak pulang? Yesusnya mau diajak pulang. Ada pokoknya kabarnya tuh Yesusnya pulang sama Maria dan Yusuf sama papa mamanya ya. Jadi biarpun Yesus itu udah pintar, tapi dia tetap taat sama orang tuanya. Ya, sekarang siapa di sini anak-anak pintar begitu ya? Anak pintar, boleh nggak anak-anak pintar nggak mau taat? Saya kan udah pintar, saya nggak usah lagi dikasih tahu papa mama, saya bisa sendiri. Boleh gitu nggak? Gak boleh ya. Harusnya apa? Harusnya tetap taat kepada orang tua ya. Jadi walaupun Yesus sudah pintar, diajak pulang harus nurut ya. Yesusnya taat kepada papa mama. Dia pulang, kemudian Yesusnya bertambah besar, bertambah hikmatnya ya. Kemudian dia juga dikasihi oleh Allah dan manusia ya, dikasihi, disayang sama Allah dan sama manusia. Manusia siapa aja? Orang tuanya, teman-temannya, murid-muridnya semua sayang sama Tuhan Yesus. Tetangganya juga sayang ya. Nah, jadi Yesus bertumbuh secara jasmani ya dan juga secara rohani. Kita lihat ya. Nah, pertumbuhan secara rohani juga sama, harus makan makanan rohani. Kalau tadi bertumbuh secara jasmani makanan sehat, makanan yang bervitamin, bertumbuh secara rohani juga makan yang rohani, yaitu membaca Alkitab setiap hari, saat teduh setiap hari, nggak boleh ada bolong-bolong ya, maka kita bisa sehat, bisa bertumbuh secara rohani dengan baik ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa bersosialisasi, bisa bernafas ya. Nah, itu kita kalau misalnya nafas hidup orang Kristen itu kita tahu apa itu doa ya. Jadi kita juga selain bernafas dengan baik ya, dengan oksigen, udara begitu ya, kita juga bernafas secara rohaninya dengan doa, beribadah sama Tuhan, bicara sama Tuhan, bersosialisasi juga dengan teman-teman sekolah minggu, teman-teman sekolah ya. Jadi kita nggak boleh egois, saya nggak mau share, saya nggak mau bagi sama teman, saya bisa hidup sendiri, saya bisa kerjain PR sendiri, nggak seperti itu ya. Yang mau bertumbuh secara rohani, dia juga harus beribadah, bersekutu, punya teman-teman yang rohani ya, sehingga bisa sama-sama berdoa, sama-sama pergi ke sekolah minggu ya. Nah, sekarang kalau di rumah aja boleh sama saudaranya ya, sama kakak adiknya, bukan kalau nanti udah masuk ke gereja lagi baru nanti ketemu sama teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga juga melakukan aktivitas rohani. Kalau tadi bertumbuh secara jasmani itu olahraga ya, terus olahraga ini melayani. Siapa di sini punya kesempatan untuk melayani seperti tadi Lause panggil ya, namanya Matthew baca, langsung mau ya. Colin baca, langsung baca, itu termasuk seperti adalah apa? Melayani. Dan kemudian juga bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Cara gimana? Cara tidak menyontek, caranya taat sama keluarga, sama orang tua, sama guru di sekolah, baik sama teman, itu artinya bersaksi ya. Kita juga boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Nah, jadi seperti Tuhan Yesus yang mengenal Allah ya, bertumbuh secara rohani itu adalah mengenal Allah secara benar dan lengkap dari firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa tahu firman Tuhan? Yang pertama, membaca ya. Kalau adik-adik yang belum membaca, adik-adik bisa apa? Bisa juga mendengarkan ya, minta orang tuanya untuk membacakan untuk kita semua ya. Kita minta tolong dong Mah, Pak, bacain Alkitabnya, saya mau saat teduh, bisa nggak? Bisa ya. Nah, kemudian selain membaca, kita juga bisa apa? Menghafal ya, menghafal Alkitab.
ayat-ayat Alkitab yang tadi nanti akan kita hafalkan, kalian hafalkan ya. Kemudian selain membaca dan menghafal, kita juga harus mengerti artinya apa sih firman Tuhan itu. Maka kita perlu sekolah minggu ya. Nanti kalau adik-adik kelas 6 itu ada kelompok kecil, ikut ya, ikut kelompok kecil supaya nanti di kelompok kecilnya bisa dibahas Alkitabnya dengan baik ya sama orang-orang yang yang menceritakannya ya, mengajarnya. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan itu. Dan yang paling penting adalah apa? Melakukan ya, melakukan firman Tuhan itu sehingga kita bisa menjadi seperti Yesus, bertumbuh menjadi seperti Yesus ya. Nah, hari ini kita sekian ya ceritanya. Nanti adik-adik pulang kita bisa melakukan setiap hal yang Tuhan Yesus juga lakukan, kita juga bisa melakukannya ya. Oke, mari kita sama-sama sekali lagi berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar bagaimana bertumbuh seperti Tuhan Yesus, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami, melewat papa mama, lewat orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami boleh setiap hari membaca firman Tuhan, setiap hari melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh disukai Allah dan juga disukai oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah hari ini sesudah membaca firman Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan, kita ada acara khusus, yaitu acara kenaikan kelas ya. Nah sebentar, Lausha akan memperkenalkan guru-guru yang akan melayani di kelas yang baru, terutama adik-adik yang pindah ya, misalnya dari tadinya Batilita, itu sekarang jadi kelas berapa? Kelas 1 ya. Nah, jadi kalian akan mendapatkan guru yang baru ya. Kemudian juga adik-adik yang dari kelas 2 sekarang jadi anak kelas 3, kelas 3 ya. Kemudian anak yang kelas 5 anak yang kelas 4 jadi anak kelas 5. Nah, jadi kalian mungkin akan bertemu dengan guru-guru yang baru di kelas yang baru ya. Yuk kita sama-sama lihat ya. Lausenya siapa aja? Semua pada lihat semua siapa ya? Nah, Lausha akan bacakan ya. Lausha yang akan mengajar di kelas Batilita adalah siapa ya? Lausha Ninin. Mana Lausha Nininnya? Oh, halo Lausha Ninin. Ya, sudah kelihatan ya, itu Lausha Ninin ya. Kemudian Lausha Ninin boleh dinyalakan mic-nya ya, jadi bisa bicara sama adik-adiknya ya. Halo. Halo. Oke ya. Kemudian iya di kelas Batilita juga ada Lausha Grace. Mana coba Lausha Grace-nya? Halo Lausha Grace. Iya dinyalakan mic-nya supaya bisa terlihat ya. Oke. Halo adik-adik. Halo ya. Iya, kemudian juga ada Lausha Santi. Halo semuanya, adik-adik di Batilita dan juga di kelas yang lain. Iya, Halo. ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada Lausha Paula. Paula. Iya, Lausha Paula ya. Kemudian, halo Lausha Paula, dinyalakan mic-nya. Kemudian selain Lausha Paula, juga ada Lausha Rita. Lausha Rita ada nggak ya di sini ya? Halo Lausha Rita, ada nggak ya? Halo semua. Halo. Ada tadi, ada. Iya. Ada. Kemudian juga ada Lausha Nana. Lausha Nana, ada Lausha Nana di sini. Halo Lausha Nana. Halo. Hai. Halo, iya. Oke ya, nah itu adalah Lausha di kelas Batilita ya. Nah kita masuk ke Lausha di kelas 1 ya. Kelas 1 ada Lausha siapa nih? Ada Lausha Lina. Mana Lausha Lina? Halo Lausha Lina, mic-nya dinyalain. Halo adik-adik. Iya, oke ya. Kemudian juga ada Lausha Sarah.
Halo Lose Halo adik-adik. ya. Oke ya, kemudian nanti ada Lose Siska ya. Hari ini Lose Siskanya datang nggak ya? Lose Siskanya hari ini mungkin izin ya. Lose Siskanya lagi praktek itu ya, karena dia adalah dokter gigi. Nah, nanti kalau udah masuk baru bisa kelihatan Lose Siska ya. Kemudian di kelas 2 ada Lose Suai. Halo Lose Suai. Halo, tuh Lose Suainya ya. Oke, nyalakan mic-nya ya. Lose Anggrek. Ada Lose Anggrek. Oh, Lose baru. Lose Anggrek. Halo adik-adik. Halo Lose Anggrek ya. Juga ada Lose Rintis. Halo Lose Rintis. Halo. Halo. Halo adik-adik. Ya, ini di kelas 2 ya. Iya. Kemudian juga ada Lause Melisa. Ada Lause Melisa. Halo adik-adik. Lause Melisa. Ya. Oke, terima kasih ya Lause kelas 1, kelas 2. Nah, kemudian sekarang kelas 3 nih. Coba kita lihat ada siapa aja ya. Ada Lause Susi. Coba mana Lause Susi? Halo Lause Susi, dinyalakan. Halo adik-adik. Ya. Halo Lause Susi. Halo. Ya. Nah, kemudian ada Lause Hani. Ya, hari ini Lause Haninya ya. Halo Lause Hani, ada nggak? Oh, Lause Hani hari ini ya. Oh, belum ada Lause Haninya ya. Nah, kemudian juga ada Lause Ida. Coba mana Lause Ida ya? Tadi Lause Ida ada, Lause lihat sekarang ada nggak ya? Halo Lause Ida. Halo Lause Idanya tuh dinyalakan Lause mic-nya supaya bisa kedengeran sama adik-adik ya. Halo Lause Ida. Halo. Nah, kemudian di kelas 4 sekarang ya, di kelas 4 ada Lause Dewi ya. Lause juga di kelas 4 nih. Halo. Kemudian hari ini ada Lause Lien. Halo Lause Lien. Halo, Lause Lien dinyalakan mic-nya. Halo. Nah, itu Lause Lien ya. Oke. Kemudian juga ada Lause Yani Raga, tapi Lause Yani hari ini sakit ya. Ada nggak ya? Masuk nggak ya Lause Yani-nya? Tadi pagi katanya kurang sehat, nanti kita doakan Lause ya. Nah, kemudian kita lihat di kelas 5 sekarang ya. Kelas 5 ada Lause Yani Panjaitan. Kelas 5, mana nih Lause Yani? Halo. Halo Lause Yani ya. Oke. Kemudian ada Lause Lucy. Lause Lucy di kelas 5. Halo adik-adik kelas 5. Halo Lause Lucy. Tuh Lausenya ya, yang kelas 4 nanti bisa yang dulunya kelas 4 tahun lalu ya, dia bisa kenal sama Lause Lucy. Kemudian Lause Eli Sugiaman ada nggak ya? Nggak ada ya, kayaknya hari ini izin ya, nanti ada Lause Eli juga ya. Kemudian kelas 6 ini dia ya yang menjadi host hari ini ya, Lause Eli Chandra ya. Lause Eli mengajar di kelas 6. Halo Lause Eli. Halo. Ya, kemudian juga ada Lause Leni. Lause Leni juga di kelas 6 ya. Halo Lause Leni. Lause Leninya ya. Oke. Kemudian juga ada Lause Eva, tapi Lause Evanya juga hari ini sedang berhalangan ya, tidak hadir ya. Kemudian ada Lause Tessa nih ya. Mana nih Lause Tessa? Udah lama nggak kelihatan Lause juga nih. Lause Tessanya sedang nih. Mana Lause Tessa? Halo Lause Tessa. Halo adik-adik. Halo Lause. Lause ada di Jakarta ya? Ya, Lause Tessanya udah di Jakarta. Oke, itu Lause Tessa di Jakarta ya. Oke, jadi hari ini kalian sudah punya kelas yang baru, guru-guru yang baru ya, Lause-Lause yang baru. Nanti sebentar kita akan masuk ke breakout room. Di sana kita akan berkenalan dengan guru-guru dan teman-teman lain ya, teman-teman yang baru. Ya, silakan Lause Eli boleh dimasukkan ke breakout room-nya ya. Silakan adik-adik langsung join aja ya. Yuk, kita join.
Lause Eli, saya belum. Lause Lucy. Aduh, Lause Lucy. Kemana? Oh, dia nggak ngeklik ya? Lause Lucy bisa? Bisa masuk? Iya, betul kan? Di kelas 56 ya. Dia tinggal ngeklik aja itu teh. Kayaknya dia nggak ngeklik. Banyak yang belum nggak bisa ini materi. Biasanya sih itu karena merekanya masih sinyalnya untuk pindah itu tuh takes time, bakalan lama. Udah ini tinggal Lucy aja, kenapa ya? 11.32 ya, masuk sekitar 11.33 masuk kelasnya dia teh, masing-masing teh. Nangis teh tuh waktunya kurang loh itu. Sebentar ya, saya foto dulu di masing-masing kelas. Saya masuk dulu ke masing-masing kelas, bodo amat lah. Dua, 3, 4. Ayo cari. 5. Di mana? Cari apa? 6. Gabriel, wah Gabriel udah dapat. Ayo Zak sudah dapat. Apa barangnya Zak? 9 dan 10. Oke, adik-adik yang masih berlari-lari menuju laptop atau ininya nggak apa-apa. Oke, yang pertama tadi siapa Lause Grace? Gabrian boleh buka mic-nya. Gabrian bawa apa sih? Yang di dalam bulet-buletan itu ada apa sih Gabrian? Apa di dalam Gabrian? Susu ya? Garam. Oh, garam. Hah? Garam, benar sekali ya. Luar biasa, Gabriel yang pertama menemukan kata benda di dalam kata yang ini. Ini luar biasa juga, Zek juga dapatkan yang kedua ya. Tadi Lause lihat juga si siapa? Selin sempat lari keluar dari pintu ya. Untuk ambil garamnya, luar biasa. Siap-siap yang kedua ya. Cari lagi. Ada garam. Iya, ada garamnya. Selin di rumah ada garam. Yang kedua. Ada garamnya lagi mau ke atasin. Oke, siap-siap. Dengarkan yang kedua. Keluaran 35 ayat 28. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Benda apa nih yang ada di rumah? Lause ulang. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan,
Dan untuk ukupan dari wangi-wangian. 1, silakan. 2, Yuk, apa yang ada di rumah? wah ini, aduh siapa? Lausa lupa nih adiknya Justin. Tadi siapa Lausa namanya? Adiknya Justin. Jillian juga lagi kabur nih ya. Kameranya kosong. Jillian udah dapat belum? Timona sudah dapat. Oh, Timona yang pertama, Jillian yang kedua. Oke, kita ke Timona dulu. Timona dapat apa sih Timona? Itu kayak sirup jeruk ya. Itu apa tuh Timona? Minyak. Minyak, luar biasa. Jillian dan Justin bawa apa tuh? Bawa apa? Sirup? Minyak, betul sekali ya. Minyak. Lausa mau tanya, ada nggak sih yang bawa wangi-wangian? Ada nggak? Mungkin parfum mamahnya dibawa. Waduh, Selin bawa apa di kantong kresek? Selin bawa apa, Selin? Boleh dibuka mic-nya, Selin? Rempah. Rempah-rempah. Boleh dibuka? Rempah-rempah. Apa isinya? Iya, luar biasa. Pegel. Hah? Pegel? Ya kan lari-lari terus. Ada lari-lari. Ini bagus sekali loh. Jadi ada anak-anak yang berpikir, aku nggak punya rempah-rempah, aku punyanya minyak. Tapi Selin, aku mah punya rempah-rempah, dapatnya macam-macam ya. Oh, ini ada yang punya wangi-wangian, Timona. Luar biasa. Oke, hebat. Masih semangat ya adik-adik ya. Selanjutnya, Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kata benda apa tadi? Kunci. Cari kuncinya sekarang. Ayo 1, 2, 3. Cari kuncinya. Cari kuncinya. Tunjukkan sama Losa. Ayo dikedepankan kamera. Kuncinya betul nggak? Ay, Jakarta pinter. Siapa lagi? Siapa lagi tuh? Mana kuncinya? Ya Gilang, Gavin. Wah, Egbert. Siapa lagi? Banyak. Banyak. Punya Matthew kuncinya banyak. Aduh, kuncinya banyak. Berarti di rumah semua punya kunci ya. Kalau tidak punya kunci, rumahnya nggak akan terkunci. Nanti bisa masuk malingnya ya. Yeay, pintar. Kuncinya nanti jangan lupa dikembalikan ya, supaya papi mami tidak kebingungan mau mengunci pintu. Oke, lanjut ya. Mau lanjut? Kunci mobil sampai. Kunci mobil. Oh, kunci mobil. Ada kunci mobil, ada kunci rumah. Oke, lanjut ya. Mau lanjut tidak? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Lose mau bacakan ya dari pengkhotbah. Dengar baik-baik. Oke, duduk dulu nanti. Oke, satu. Siap dulu. Dengar baik-baik. Lose mau berbicara. Nanti salah, suruh ambil sepatu, nanti ambilnya sandal jepit. Dengar baik. Dari pengkhotbah 12 ayat 12. Dengar. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Kenapa tadi kata apa? Buku. Ayo cari buku. Cari 2, 3, cari bukunya. Iya, Ashley udah. Wah, ada. Elkana udah. Jacob pinter. Ya, Gilang udah. Jason, Gavin, Jacob udah. Cecilia juga. Kalian mendengar Jason udah. Cecilia udah. Woi, ayo beri tepuk tangannya anak-anak yang luar biasa. Sore. Ada Alkitab, ada buku tulis, ada buku cerita, ada buku apa lagi? Wah, banyak sekali. Terima kasih. Sudah mau lagi nggak? Terus tadi ada siapa lagi yang bisa jawab? Tadi Evelyn kayaknya mau jawab. Bentar, Lause. Oh, oke.
Atau ada yang lain yang mau jawab? Ada. Rigan mau jawab, Rigan? Satu ayat hafalan. Oh, Clara mau jawab. Ayo, Clara apa? Dari ayat hafalan yang lain. Dari ayatnya. Iya, boleh. Iya, boleh. Mazmur 63 ayat 2. Iya. Ya Allah, Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, tertandus tiada berair. Oke, hebat. Nah, sekarang kita